program kecakapan kerja jenis keterampilan pekarya kesehatan dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Mutiara Kasih Jakarta. Keterampilan ini yang saat ini dilakukan oleh LKP Mutiara Kasih adalah mengadakan satu pelatihan pendamping orang sakit dan lansia yang saat ini dibutuhkan oleh pengguna jasa maupun lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kesehatan. LKP Mutiara Kasih berdiri sejak 1 September 2006 yang telah mendapatkan izin operasional pada tanggal 5 September 2007. Selanjutnya mendapatkan izin operasional lembaga penyedia dan penyalur pekerja rumah tangga pada tahun 2017. Latar belakang diadakannya pelatihan untuk pekarya kesehatan atau caregiver di Mutiara Kasih adalah saat ini kita ketahui bahwa umur harapan hidup sesuai dengan survei dari BPS tahun 2018 adalah 71 tahun, di mana usia ini adalah usia yang membutuhkan pendampingan ataupun pada saat mereka atau orang tua ini sakit membutuhkan orang-orang yang secara profesional akan membantu merawat di rumah ataupun ada dari lembaga-lembaga seperti panti werda, kemudian rumah sakit yang membutuhkan caregiver atau pekarya kesehatan ini. Adapun mitra kerja dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Mutiara Kasih yaitu berbagai lembaga, panti werda maupun rumah sakit. Contohnya yang saat ini kami lakukan adalah lembaga YPMK Perdaki, Panti Werda, dan beberapa rumah sakit yang membutuhkan lulusan-lulusan dari LKP Mutiara Kasih. Sekaligus lembaga-lembaga ini menjadi tempat praktek untuk mencapai keterampilan daripada peserta pelatihan. Untuk mendapatkan anak didik yang terampil dan mampu di dalam bidang pekarya kesehatan ini, maka perlu disusun kurikulum, dan kurikulum ini dilakukan penyusunannya bersama dengan industri maupun pengguna jasa dengan cara mengevaluasi bersama kinerja lulusan. Untuk itu bersama-sama dirumuskan kebutuhan untuk standar kompetensi lulusannya. Lama pelatihan untuk pekarya kesehatan ini adalah 420 jam yang terdiri dari 30% teori dan 70% praktik. Kurikulum ini disusun bersama dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Pelatihan yang dilakukan di Mutiara Kasih telah memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Untuk dapat mencapai hal-hal tersebut di atas, maka perlu adanya satu pengajar atau instruktur yang kompeten dalam bidang pendamping orang sakit atau lansia. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan pelatihan berdasarkan kurikulum yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, para peserta pelatihan tinggal di asrama selama pelatihan berlangsung. Yang keempat, sesudah semuanya didapatkan, maka diakhiri dengan uji kompetensi untuk pekarya kesehatan atau caregiver. Pengalaman yang ada di Mutiara Kasih, peserta uji kompetensi ini 100% kompeten. Untuk dapat menghasilkan peserta didik yang kompeten dan mampu di dalam bidangnya,
maka perlu sarana dan prasarana untuk belajar ini. Hal ini disesuaikan juga dengan kebutuhan industri ataupun pengguna jasa dengan terus meningkatkan keterampilan peserta didik, misalnya menggunakan alat-alat yang baru atau sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tempat belajar yang memadai, mengikuti protokol kesehatan. Selanjutnya, buku panduan belajar dan buku pengetahuan yang dibutuhkan itu perlu disiapkan. Yang perlu diperhatikan lagi adalah alat-alat untuk praktek pasti lengkap. Yang terakhir, tempat praktek dan kelas yang memadai. Proses belajar dirancang secara bersama industri maupun pengguna jasa untuk dapat melakukan praktek di lapangan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya praktek di panti werda, di rumah sakit. Di dalam praktek ini melibatkan pengguna jasa maupun industri dalam uji kompetensinya. Sesudah anak didik tadi mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah lembaga Mutiara Kasih yakin akan lulusannya terserap di dunia kerja. Untuk itu kami juga membuat satu MOU dengan berbagai lembaga yang ada, sehingga kami juga dapat meyakini bahwa nanti seluruh lulusan dari Mutiara Kasih ini akan terserap di dunia kerja. Namun yang perlu kami perhatikan adalah pengalaman kami selama 14 tahun mengelola Mutiara Kasih ini adalah permintaan dari keluarga ataupun pengguna jasa itu adalah baru terpenuhi 10% dari seluruh permintaan. Kemudian masih adanya lembaga atau panti yang membutuhkan dampingan ataupun penempatan kerja dari lulusan-lulusan dari Mutiara Kasih. Misalnya dari YPMK Perdaki, kemudian Panti Werda Melania, Panti Werda Abbas Bogor, kemudian untuk rumah sakit yang saat ini juga menerima lulusan kami adalah Rumah Sakit Carles Sumarekon, Rumah Sakit Carles Kupang, Rumah Sakit Caritas Sumba, dan Rumah Sakit Fatimah Ketapang. Demikian yang bisa kami sampaikan, bahwa sesungguhnya apapun yang dilakukan, bila anak didik tadi mendapatkan keterampilan yang cukup di dalam bidang, khususnya bidang keterampilan pekarya kesehatan ini, pasti akan mendapatkan pekerjaan yang tepat dan baik. Terima kasih.